Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali informasi tentang P-Network. Ini dari media yang bernama Pintu News. Ini sebuah laporan yang ditulis tanggal 13 Maret 2025. Jadi video ini saya buat tanggal 13 Maret 2025. Jadi ini berita baru teman-teman. Ini ada sebuah judul yang menarik dan agak kontroversial teman-teman. Jadi di sini dilaporkan bahwa dalam judulnya kalau kita lihat 82,8 miliar Bitcoin dikendalikan oleh tim inti. Benarkah P-Network tidak terdesentralisasi? Nah ini pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kita akan langsung melihat dalam tulisan ini. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa P-Network kembali menjadi sorotan setelah data terbaru dari Pisken mengungkap bahwa 82,8 miliar Bitcoin atau sekitar 82% dari total pasokan 100 miliar itu dikuasai oleh core team atau tim inti teman-teman. Jadi konsentrasi kepemilikan yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang desentralisasi proyek. Jadi kalau teman-teman belum tahu masalah desentralisasi, jadi kalau desentralisasi itu berarti proyek tidak dikendalikan oleh satu pihak manapun teman-teman. Tapi kalau sentralisasi itu proyek itu dikendalikan oleh developer atau pihak-pihak tertentu. Nah di sini dikhawatirkan bahwa apabila koin 82% dipegang oleh core team, maka khawatirnya itu Bitcoin ternyata tidak bersifat desentralisasi tetapi bersifat sentralisasi atau ada pihak-pihak tertentu yang menguasai pasokan teman-teman. Oke kita lanjut teman-teman. Jadi ditambah dengan jumlah validator yang jauh lebih sedikit dibandingkan blockchain besar lainnya, banyak pihak mulai meragukan apakah P-Network itu benar-benar berjalan sebagai ekosistem kripto yang terdesentralisasi teman-teman. Jadi kalau dalam laporan ini di sini dijelaskan bahwa ini ada sumbernya, ada sebuah media yang bernama Pisken teman-teman. Jadi P Foundation 53 miliar, kemudian P Foundation 1. Jadi ini rata-rata dipegang oleh P Foundation teman-teman. Jadi data dari Pisken ini menunjukkan bahwa 62,8 miliar Bitcoin itu tersimpan di 6 dompet utama yang dikendalikan oleh tim inti. Selain itu ada tambahan 20 miliar Pi yang disimpan di hampir 10.000 dompet yang tidak terdaftar tetapi terkait dengan tim inti teman-teman. Jadi dengan demikian hanya sekelompok kecil orang yang mengendalikan sebagian besar pasokan token yang bertentangan dengan prinsip utama cryptocurrency yang mengutamakan desentralisasi teman-teman. Jadi ini adalah sebuah persoalan. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa P-Network saat ini memiliki sekitar 11.475.000
842 dompet di mainnet dan 43 supernode yang aktif, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, jika dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum, maka distribusi kepemilikan Bitcoin ini sangat timpang, teman-teman, atau sangat tidak seimbang. Jadi sebagai contoh bahwa Bitcoin itu memiliki lebih dari 21.000 node aktif, sedangkan Ethereum itu mengoperasikan lebih dari 6.600 node yang memastikan bahwa pengambilan keputusan itu tidak terpusat pada satu kelompok tertentu. Sementara itu, Bnetwork hanya memiliki 43 node aktif dan 3 validator, sehingga kontrol jaringan itu menjadi lebih terkonsentrasi di tangan dari tim inti atau core team, teman-teman. Ini adalah informasinya seperti itu. Kemudian di sini juga kalau kita lihat, selain masalah kepemilikan token, transparansi Bnetwork juga dipertanyakan. Jadi Pscan ini mengungkapkan bahwa analisis kode sumber dan data on-chain dari jaringan ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan akses yang diberikan kepada publik. Tanpa transparansi yang memadai, sulit bagi komunitas untuk mengaudit keamanan dan validitas sistem yang digunakan oleh Bnetwork, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita lihat, situasi ini semakin diperburuk dengan pembaruan kebijakan privasi yang mengejutkan, di mana Bnetwork ini mengandalkan ChatGPT sebagai bagian dari proses KYC. Dalam kebijakan terbaru mereka, core team atau tim inti menyatakan bahwa kami menggunakan ChatGPT sebagai mitra AI terpercaya untuk mengotomatisasi verifikasi identitas dan meningkatkan langkah-langkah keamanan. Jadi dengan menggunakan layanan KYC kami, maka pengguna menyetujui penggunaan ChatGPT dan penyedia AI lainnya yang mungkin diimplementasikan di masa mendatang, teman-teman. Jadi keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana data pribadi pengguna dikelola, serta sejauh mana keterlibatan pihak ketiga dalam proses KYC ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dalam laporan ini, di tengah berbagai kontroversi ini, popularitas dari Bnetwork itu juga mengalami penurunan drastis. Data dari Google Trend menunjukkan bahwa pencarian terkait Bnetwork turun 88% sejak peluncuran mainnet pada tanggal 20 Februari. Pada hari peluncuran, angka pencarian mencapai puncaknya di level 100, namun kini hanya tersisa 12, menandakan bahwa minat masyarakat terhadap proyek ini mulai surut. Jadi salah satu penyebab utama dari kekecewaan ini adalah lamanya periode penguncian atau lockup yang membuat pengguna tidak dapat mengakses aset mereka dengan bebas. Akibatnya banyak pengguna yang mencari alternatif dengan menjual akun mereka demi mendapatkan likuiditas. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bnetwork memiliki komunitas yang besar, kepercayaan terhadap proyek ini mulai terkikis karena berbagai kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan bagi pengguna, teman-teman. Nah, ini bagaimana pendapat teman-teman tentang berita ini, teman-teman? Ya, kita tidak tahu bagaimana ke depan, namun yang pasti adalah bahwa di tengah berita-berita negatif ini, kita lihat Bnetwork masih kokoh berada di peringkat ke-11. Bahkan hari ini kita lihat diperdagangkan di angka 1,68 dan ini kenaikannya jauh mengalahkan Bitcoin dan tingkat transaksinya ini mengalami lonjakan 128%, teman-teman. Artinya walaupun berita-berita negatif, tetapi kalau kita lihat dari angka-angka yang ada transaksi di market, ini malah menunjukkan berita positif, teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.